Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perang Hunain adalah pertempuran antara Nabi Muhammad dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Sakif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah, di sebuah pada salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin, yang juga berhasil memperoleh rampasan perang yang banyak. Pertempuran Hunain merupakan salah satu pertempuran yang disebutkan dalam Al-Quran. Suku Hawazin dan para sekutunya dari suku Sakif mulai menyiapkan pasukan mereka ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad dan tentaranya berangkat dari Madinah menuju Mekah, yang ketika itu masih dikuasai kaum kafir Quraisy. Persekutuan kaum Badui dari suku Hawazin dan Sakif berniat akan menyerang pasukan Nabi Muhammad ketika sedang mengepung Mekah. Namun, penaklukan Mekah berjalan cepat dan damai. Nabi Muhammad mengetahui maksud suku Hawazin dan Sakif, dan memerintahkan pasukan dia bergerak menuju Hawazin dengan kekuatan 12.000 orang, terdiri dari 10.000 muslim yang turut serta dalam penaklukan Mekah, ditambah 2.000 orang Quraisy Mekah yang baru masuk Islam. Hal ini terjadi sekitar 2 minggu setelah penaklukan Mekah, atau 4 minggu setelah Nabi Muhammad meninggalkan Madinah. Pasukan kaum Badui terdiri dari suku Hawazin, Sakif, Bani Hilal, Bani Nashr, dan Bani Jasham. Jalannya pertempuran saat pasukan muslim bergerak menuju daerah Hawazin, pemimpin kaum Badui Malik bin Auf an-Nashri menyergap mereka di lembah sempit yang bernama Hunain. Kaum Badui menyerang dari ketinggian, menggunakan batu dan panah, mengejutkan kaum muslimin dan menyulitkan organisasi serangan kaum muslimin. Pasukan muslim mulai mundur dalam kekacauan, dan tampaknya akan menderita kekalahan. Pemimpin Quraisy Abu Sufyan yang ketika itu baru masuk Islam, mengejek dan berkata, kaum muslimin akan lari hingga ke pantai. Pada saat kritis ini, sepupu Muhammad, Ali bin Abi Thalib dibantu pamannya Abbas mengumpulkan kembali pasukan yang melarikan diri, dan organisasi kaum muslimin mulai terbentuk kembali. Hal ini juga dibantu dengan sempitnya medan pertempuran, yang menguntungkan kaum muslimin sebagai pihak bertahan. Pada saat ini, seorang pembawa bendera dari kaum Badui menantang pertarungan 1 lawan 1. Ali menerima tantangan ini dan berhasil mengalahkannya. Nabi Muhammad memerintahkan serangan umum, dan kaum Badui mulai melarikan diri dalam 2 kelompok. Kelompok pertama nantinya akan kembali berperang melawan kaum muslim dalam pertempuran Autas, dan sisanya mengungsi ke Taif, dan nantinya akan dikepung oleh kaum muslim. Hikmah dan pelajaran dari perang Hunain adalah sifat sombong membuat kaum mukminin lupa diri. Mereka menilai tidak akan kalah karena berjumlah banyak dibandingkan musuhnya. Kaum mukminin disergap musuh di lembah Hunain. Perang Hunain tentu memberikan kita hikmah dan pelajaran hidup bahwa jangan sombong dan tidak boleh angkuh. Kisah pertempuran Hunain disebutkan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.